Halo guys, hari ini kita akan ngebahas soal PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Suatu hal dasar soal pajak yang perlu teman-teman ketahui, tapi kadang masih banyak juga yang salah dalam menentukan besarnya PTKP. Jadi, apa itu PTKP? Secara sederhana teman-teman, ketika teman-teman terima penghasilan, itu tidak akan langsung dikalikan dengan tarif pajak penghasilan. Tetapi, penghasilan tersebut akan dikurangi terlebih dahulu dengan PTKP, baru kemudian dikalikan dengan tarif PPh. Maka hubungannya semakin besar PTKP, otomatis PPh-nya akan semakin kecil. Nah, saat ini besaran PTKP untuk wajib pajak adalah sebesar 54 juta rupiah dalam 1 tahun untuk diri wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Kita biasa menulis notasinya tidak kawin garis miring berapa tanggungan. Dari sini kita tahu ya teman-teman, 54 juta dalam 1 tahun, berarti kalau kita hitung 54 juta dibagi 12 bulan, maka hasilnya 4,5 juta per bulan. Jadi untuk teman-teman yang penghasilannya masih belum lebih dari 4,5 juta, itu kita selama ini tidak dipotong pajak teman-teman. Kemudian 54 juta ini juga untuk tambahan istri penghasilan digabung dengan suami. Notasinya akan ditulis KI berapa tanggungan. Dan juga ada tambahan sebesar 4,5 juta rupiah, yaitu untuk status kawin. Notasinya ditulis kawin garis miring. Dan tambahan 4,5 juta rupiah untuk masing-masing anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Tanggungannya maksimal 3, jadi notasinya biasanya ditulis setelah garis miring angka 0, 1, 2, atau 3, sesuai dengan jumlah tanggungan. Besarnya PTKP ditentukan pada keadaan awal tahun. Jadi, kalau untuk periode tahun pajak Januari sampai dengan Desember, maka keadaan PTKP ini ditentukan pada 1 Januari tahun tersebut. Nah, biar lebih jelas, kita akan pakai contoh. Di sini ada wajib pajak bernama Bapak Winaryo. Kita akan tentukan berapa besarnya PTKP pada tahun 2022. Oke. Tahun 2020, beliau menikah, berarti statusnya adalah K atau kawin. Kemudian 2021 memiliki anak pertama, berarti tanggungannya 1. Kemudian pada 2 Januari 2022 memiliki anak kedua. Nah, untuk anak kedua ini pada tahun 2022 dia belum bisa dianggap menjadi tanggungan. Kenapa? Karena kondisinya kita lihat per tanggal 1 Januari 2022. Saat itu kan anak itu belum lahir ya teman-teman. Maka dari itu PTKP Bapak Winaryo untuk tahun 2022 yaitu adalah K1, kawin dengan 1 tanggungan. Berapa besarnya? Nah, untuk status pertama, untuk diri sendiri wajib pajak sebesar 54 juta rupiah. Kemudian untuk tambahan status kawin 4,5 juta. Kemudian untuk tambahan anak 1 atau tanggungan 1 4,5 juta. Dan anak kedua belum bisa diakui, maka besarnya PTKP K1 adalah sebesar 63 juta rupiah. Oke, ini adalah gambaran awal terkait penentuan PTKP. Kita akan bahas lebih dalam terkait siapa saja yang boleh menjadi tanggungan. Jadi, yang boleh menjadi tanggungan wajib pajak itu adalah setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda. Keluarga semenda itu keluarga yang menjadi keluarga karena hubungan pernikahan, begitu ya, seperti ipar, mertua, dan lain-lain. Dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Nah, biar lebih jelas, kita langsung pakai contoh saja. Di sini ada wajib pajak dan juga memiliki istri, berarti status kawinnya bisa diakui. Kemudian, untuk kakak atau adik kandung, ini tidak boleh menjadi tanggungan, karena sedarah ke samping, teman-teman. Kemudian ayah ibu boleh, karena sedarah lurus dengan wajib pajak.
paman tidak boleh menjadi tanggungan, kakak dan adik ipar tidak boleh menjadi tanggungan karena semenda ke samping, ayah mertua dan ibu mertua boleh karena semenda lurus, anak kandung boleh karena sedarah lurus, anak angkat boleh disebutkan di definisi, dan kemudian anak tiri juga diperbolehkan karena semenda lurus. Tapi ingat teman-teman, walaupun dibolehkan, yang boleh diakui hanya maksimal 3 tanggungan. Jadi meskipun anaknya 4, tetap pengurang PTKP-nya cuma 3. Dan perlu diingat lagi, yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Jadi misal ada informasi bahwa ibunya wajib pajak ini adalah seorang pensiunan PNS, yang mana masih mendapat uang pensiun rutin, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai tanggungan sepenuhnya dan tidak boleh diakui sebagai tanggungan di PTKP. Atau misal anak pertama ternyata sudah dewasa dan sudah bekerja, ada penghasilan sendiri, maka itu tidak bisa lagi dianggap sebagai tanggungan sepenuhnya. Oke, sudah jelas? Kita lanjut. Bagaimana PTKP untuk karyawati, artinya perempuan yang berpenghasilan, begitu ya. Nah, untuk karyawati yang belum menikah, maka PTKP-nya adalah untuk dirinya sendiri ditambah dengan tanggungan. Jadi misal dia nih belum punya anak, tapi saat ini masih menanggung orang tua, maka PTKP-nya contohnya adalah TK2, tidak kawin dengan 2 tanggungan. Tapi kalau karyawati kawin, maka PTKP-nya hanya untuk dirinya sendiri. Maka akan ditulis TK0, tidak kawin dengan 0 tanggungan. Kenapa? Nah, ini sering ditanyakan. Jadi, status kawin dan tanggungan itu sudah diakui di PTKP suami. Makanya di PTKP istri, meskipun dia sudah menikah, meskipun punya anak, tetap ditulisnya tidak kawin dengan 0 tanggungan. Tapi istri ini bisa juga untuk mendapatkan status kawin dan tanggungan apabila suaminya tidak bekerja. Jadi, misal suami tidak bekerja, maka karyawati kawin juga bisa mendapat PTKP atas status kawin dan tanggungan. Misalnya, jadi kawin dengan 3 tanggungan, dengan syarat mempunyai surat keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, itu tadi pembahasan terkait dengan PTKP. Semoga membantu ya teman-teman. Sampai jumpa.